Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Ya, boleh. Akhir-akhir ini di sekitar kita ini, kita di masjid ini, jam 4 itu dilantunkan semacam salawat. Tarhim. Ya. Ya. Dan juga waktu sholat fardu yang didengarkan, suaranya juga sampai kemana-mana gitu. Maksudnya sholat fardu yang dijaharkan pakai mic. Ya. Keluar. Ya. Ini yang saya tanyakan, apakah itu satu cara menciarkan Islam yang syariatkan atau bagaimana? Ya, baik. Di dalam kasus yang pertama tadi, itu jam 4 dihidupkanlah ya tarhim. Ya. Tujuannya apa? Untuk membangunkan, untuk sahur. Nah, ini sifatnya pilihan-pilihan teknis yang tak diatur secara khusus di dalam syariat. Tidak ada dalilnya di Al-Quran, tidak ada dalilnya di sunnah. Bangunlah jam 4, lantunkan salawat tarhim. Ada tidak di Quran, di sunnah begitu? Tak ada. Nah, kita mengambil dalil umumnya. Dalil umumnya tentang salawat. Dalil umumnya tentang saling tolong menolong dalam kebaikan. Lalu muncullah sarana. Nah, sarananya tadi selama tujuannya baik, sarananya baik, maka silakan. Bukankah di dalam prinsip umumnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian bukankah tujuannya baik membangunkan orang untuk sahur, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu dalil umumnya. Maka pertimbangannya di sini adalah maslahat. Jelas? Maslahat itu sesuatu yang secara detail tak ada dalilnya, tetapi secara umum sejalan dengan prinsip Islam. Maka dibacakan tarhim. Salatu wassalamu alaik. Terbangunlah kita. Sudah terdengar orang tarhim, salawat kepada Nabi, maka terbangun tadi. Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan nama Nabi, dia tidak bersalat. Akhirnya terbangun dia, bersalawat dia. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu membangunkan orang dengan media cara demikian, yang caranya ibadah, kebaikan, ujungnya juga kebaikan, tentu itu juga adalah syiar kebaikan. Mana yang lebih elok? Sahur. Bangun. Mana yang lebih elok daripada baca assalatu wassalamu alaik? Itu yang pertama. Lalu dalil yang kedua, bukan dalil, bukti. Bukti yang terjadi di Masjid Nabawi dulu, Pak. Tercatat di dalam kitab Akhbaru Makkah. Ya, berita yang terjadi di kota Makkah, di Ka'bah. Itu di masa tabi'in dan tabi'in, setiap kali salat berjamaah, salat tarawih berjamaah, selesai sekali 4 rakaat, dua, itu mereka tarwihah, beristirahat sebentar. Orang-orang yang jamaah yang hadir waktu itu, karena waktunya ada sekitar 15 menit, berhenti, istirahat, minum-minum, akhirnya mereka tawaf. Nah, mereka tawaf, ya, sampai berapa mereka mampu. Nah, untuk memberitahukan bahwa salat akan dimulai lagi, itu diperintahkan budak-budak untuk naik ke mikzanah. Di Masjidil Haram itu dulu ada semacam, apa istilahnya? Menara. Naik ke menara yang mereka baca apa? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila mendengar mereka mengumandangkan itu di menara, di lantai 2-nya itu,
seluruh yang tawaf itu kembali masuk ke dalam saf lalu salat tarawih. Dan perbuatan ini tidak diingkari oleh Imam Atha bin Abi Rabah, tidak diingkari oleh Imam Ibnu Mulaikah. Artinya di masa salaf hal yang seperti ini diperbolehkan. Nah, kiaskanlah dengan kasus tadi, ya, dalam rangka syiar, dalam rangka membangunkan. Padahal di zaman Nabi tidak ada tuh, Pak. Ya, di zaman Abu Bakar tidak ada, di zaman Umar tidak ada. Nah, maka kita buat, ya, di antara sela-sela tarawih itu ada zikir-zikir, ada doa-doa, ya. Nah, yang lucunya kemarin dia dianggapnya bid'ah baca-baca zikir ini. Akhirnya apa? Di salah satu masjid saya simak siarannya. Jadi setelah rakaat ke-8, ya, pas dia bangkit untuk witir, kata imamnya witir, witir katanya. Ya, ini dia memberitahu maksudnya ini adalah witir. Sedangkan Bilal yang memberitahu jamaah untuk salat witir itu, as-salatu sunnatul witri asabakumullah. Kan begitu kata Bilal? Ayo mari kita salat sunat witir, semoga dengannya nanti mendapat pahala. Kan sama ju intinya. Paham Bapak Ibu? Yang satu imam mengatakan witir, witir katanya. Mana yang lebih elok kira-kira? Nah, coba sahur, sahur. Ya, ada tuh musola dekat rumah saya itu Pak, memekak telinga dia setiap jam 4 tuh. Sahur, sahur katanya. Ya daripada begitu mending salawat. Nah, tak masalah. Jadi sesuai dengan prinsip umum.